Sejak Plato menulis tentang alegori Atlantis, umat manusia menjadi tertarik dengan kemungkinan ditemukannya peradaban bawah laut yang sangat berkembang. Mau ikut bersamaku menjelajahi beberapa situs bawah laut bersejarah? Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita cari tahu tentang peradaban kuno. Yang pertama dalam daftar kita adalah tempat yang disebut Stonehenge bawah air. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan tumpukan batu misterius yang membentang berkilo-kilometer di bawah perairan Danau Constance di perbatasan Swiss, Jerman, dan Australia. Para arkeolog mulai menjelajahi situs ini pada tahun 2015, tapi mereka belum berhasil mengungkap apa sesungguhnya kegunaan batu-batu itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada garis panjang 20 km yang berdiri dari 170 tumpukan batu buatan manusia di bawah Danau Constance. Para ilmuwan mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan hasil kerjasama dari beberapa desa. Situs batu itu mungkin digunakan untuk tujuan bersama. Formasinya sangat besar. Beberapa di antaranya memiliki lebar lebih dari 3,5 meter. Penemuan yang paling menakjubkan sejauh ini adalah bahwa situs ini berasal dari sekitar 5.500 tahun lalu. Nah, apa yang sedang dilakukan manusia pada masa itu? Saat itu adalah masa-masa terbaik dari zaman batu. Manusia mulai membuat artefak dari batu dan menggunakannya untuk berburu dan makan. Bisakah kamu bayangkan seperti apa bentuk pisau dan garpu pada masa itu? Bukan suatu kebetulan bahwa para ilmuwan menyebut situs ini sebagai Stonehenge bawah laut. Kedua situs ini diyakini dibangun pada periode waktu yang sama. Stonehenge dibangun pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Keduanya memiliki ciri khas yang sama, yaitu monumen batu yang dibangun melingkar. Belum lagi fakta bahwa para ilmuwan juga belum mengerti kenapa nenek moyang kita merasa perlu membangun monumen seperti Stonehenge. Nah, misteri Danau Constance pun belum terpecahkan. Siapakah orang-orang zaman Neolitikum dari daerah ini? Dan untuk tujuan apa mereka bersusah payah membangun situs batu yang sangat besar ini? Selanjutnya, kami akan mengajakmu untuk melakukan tur ke Pulau Ryukyu di lepas pantai Jepang. Kamu akan menyelam jauh ke dalam menuju sebuah situs arkeologi. Tapi perlu kuperingatkan, perairan Samudra Pasifik jauh dari kata tenang. Nggak butuh waktu lama sampai kamu melihat sebuah struktur besar berkat sinar matahari yang menembus hingga dasar laut. Awalnya, ini terlihat seperti reruntuhan Machu Picchu yang terletak di belahan bumi lain di Peru. Saat mendekati situs ini, perlahan kamu akan mengenali bentuknya. Sebuah struktur berbentuk piramida, lengkungan, tangga, sesuatu yang bisa saja merupakan istana atau kastil. Mungkinkah ini tanda adanya aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Monumen ini juga dikenal sebagai Atlantisnya Jepang. Keseluruhan monumen ini seukuran 5 lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 5 lantai. Fitur yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni mungkin telah berusia 10.000 tahun. Tapi kebenaran mengenai apakah itu struktur buatan manusia atau formasi alami masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi kelautan terkemuka Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan peradaban yang hilang. Kimura telah menyelam ke dasar laut untuk menjelajahi reruntuhan itu sebanyak lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda yang jelas dari aktivitas manusia di bawah sana. Di permukaan monumen, ada cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol sejarah air mancur di wilayah tersebut. Ada juga penyu raksasa yang diukir di sisi timur bangunan. Dan menurut Kimura, penyu memiliki makna budaya yang penting. Beberapa peralatan dari batu berhasil ditemukan di situs ini. Perkiraan usianya sekitar 10.000 tahun. Tapi nggak semua ilmuwan mendukung teori ini. Bagi banyak orang, Yonaguni adalah hasil dari erosi selama ribuan tahun. Fakta bahwa monumen ini terbentuk dari sebuah batu besar membuat mereka percaya bahwa itu bukanlah buatan manusia. Tepian yang rata dan permukaannya yang datar menyerupai formasi alami di Irlandia Utara yang dikenal sebagai Giant's Causeway. Pilar-pilar basal tampak seperti reruntuhan istana, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Sekarang kita terbang ke wilayah pesisir Yunani, 4 jam perjalanan dari Athena. Tepatnya, kita berada di semenanjung Peloponnese.
Kamu membersihkan snorkel lama dan pergi menyelam di hari yang cerah. Beberapa saat setelah menyelam, kamu mulai melihat pola di dasar laut, sekitar 4 meter di bawah permukaan. Siluet objek yang gak asing mulai muncul satu persatu. Saat melanjutkan berenang, mulai tampak sesuatu yang mirip dengan struktur sebuah kota. Apa kamu bertanya-tanya bagaimana air bisa merendam seluruh kota? Batu-batu tersusun sempurna menjadi apa yang tampak seperti fondasi bangunan. Inilah Pavlopetri, kota kuno yang mungkin baru pertama kali kamu dengar. Situs ini ditemukan oleh Nicholas Fleming, seorang ahli kelautan Inggris. Saat dia berlibur di Yunani, dia sudah mendengar desas-desus tentang keberadaan Pavlopetri, dan benar saja, dia menemukan beberapa artefak di dasar laut. Dia kembali ke area tersebut setahun kemudian bersama sebuah tim. Mereka menemukan situs yang penuh dengan pot, bejana penyimpanan, dan peralatan. Sebuah batu penumbuk misalnya adalah alat yang digunakan untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Beberapa amfora menandakan bahwa pemukiman ini ada sejak zaman perunggu, yaitu 5.500 tahun yang lalu, saat orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Pemukiman ini diyakini sudah dihuni selama lebih dari 2.400 tahun. Saat ini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan yang mengesankan adalah bahwa tempat ini bukanlah sebuah desa biasa. Dulu, tempat ini merupakan kota pelabuhan yang ramai dengan bangunan-bangunan dari batu, pasar, jalan-jalan, dan bahkan alun-alun. Perhentian berikutnya dalam petualangan kita adalah salah satu kota bawah laut paling terkenal saat ini, yang telah diubah menjadi taman arkeologi. Kota Port Royal di Jamaika kini berada di bawah permukaan laut, tapi pada tahun 1692, ini merupakan salah satu kota terkaya di belahan bumi barat. Port Royal merupakan pusat kerajaan Inggris pada masa itu dan menjadi kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari seluruh wilayah. Kota ini juga merupakan rumah bagi para bajak laut Karibia di dunia nyata. Pada pagi hari tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal mengalami nasib yang sama sekali nggak mereka duga. Kota ini terbangun dengan guncangan. Orang-orang terlempar dari tempat tidur mereka oleh kekuatan gempa bumi yang sangat besar, mencapai 7,5 skala Richter. Salah satu orang yang selamat mengatakan bahwa dia melihat bumi terbelah dan menelan seluruh kota. Apa yang dikatakannya bisa jadi benar, karena kota itu sebagian besar dibangun di atas pasir. Tanah menelan bangunan, jalanan, apa saja. Geyser menyembur, dan terakhir, ombak setinggi bangunan 10 lantai menghantam kota. Seluas 33 hektar wilayah kota ini lenyap ditelan air. Hebatnya, sebagian besar peninggalan abad ke-17-nya masih dalam kondisi baik di bawah air setinggi 12 meter. Para arkeolog berhasil menemukan kedai minuman, ruang penyimpanan, dapur, dan bangunan tempat hiburan yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kamu juga bisa melihat patung singa yang megah, jembatan yang terendam, dan banyak gerbang yang indah. Tentu saja aku menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, India. Tak jauh dari pantainya terdapat keajaiban lain yang tenggelam, sebuah situs yang dikenal sebagai kota Chambai yang hilang terletak di teluk dengan nama yang sama. Situs ini baru ditemukan pada tahun 2001 ketika Institut Teknologi Kelautan Nasional India melakukan penilaian air secara rutin. Dengan bantuan teknologi sonar yang mengirimkan gelombang suara ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah laut. Gambar-gambar menunjukkan bentuk geometris yang jelas tersebar di area sepanjang 8 km. Peninggalan-peninggalan di sana berasal dari lebih dari 9.500 tahun lalu, yang berarti peradaban ini hilang sekitar pada akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs ini termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan memperdebatkan apakah artefak-artefak ini benar-benar berasal dari situs tersebut. Tapi jika memang benar dari sana, berarti kota Chambai yang hilang itu mungkin merupakan peradaban tertua di dunia.